Coba bayangkan kalau semua benda di sekitar kita, mulai dari lampu, kulkas, sampai jam tangan, bisa saling terhubung dan berbicara satu sama lain. Nah, itulah yang disebut dengan Internet of Things atau IoT. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Putri Erika Natania, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang sedang mengambil mata kuliah Digital Society. Di video ini, kita akan sama-sama belajar mengenai Internet of Things. Secara sederhana, Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet untuk saling bertukar data tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Perangkat ini bisa berupa sensor, kamera, alat rumah tangga, atau bahkan kendaraan. Misalnya, head unit mobil-mobil sekarang sudah terkoneksi dengan internet, jadi pengemudi bisa melihat maps, membalas pesan, dan menelpon tanpa melalui handphone. Sekarang, gimana sih sebenarnya IoT itu bekerja? Secara umum, ada 4 tahap utama dalam cara kerja Internet of Things. Pertama, sensor atau perangkat. Perangkat ini mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, bisa suhu, cahaya, gerakan, atau bahkan detak jantung. 2. Konektivitas. Data dari sensor dikirimkan lewat jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G menuju server atau cloud. Jadi, semua informasi dari berbagai perangkat bisa terkumpul di satu tempat. 3. Pemrosesan data. Nah, di tahap ini, data tadi diproses dan dianalisis. Contohnya, sistem akan mendeteksi kalau suhu ruangan terlalu tinggi atau kalau mesin kendaraan sudah mulai panas. 4. Antar muka pengguna. Hasil analisis dikirim ke pengguna dalam bentuk notifikasi atau tampilan di aplikasi. Kamu bisa dapat pesan dari smartwatchmu saat kamu lari kalau heart rate-mu sudah melebihi angka normalnya. Tentu saja, semua inovasi ini datang dengan tantangan. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin besar pula risiko keamanan dan privasi. No, I must have said 100 times, if you don't want to get caught cheating, don't freaking use technology at all. Data pengguna bisa saja disalahgunakan atau perangkat diretas jika keamanannya lemah. Karena itu, harus ada sistem enkripsi data dan autentikasi yang kuat. Kita sebagai pengguna juga harus cerdas, jangan asal sambung semua perangkat ke internet tanpa tahu keamanannya. Jadi, Internet of Things bukan cuma tentang alat yang pintar, tapi tentang bagaimana teknologi bisa membantu manusia untuk hidup lebih baik. Tapi ingat, teknologi hanya akan bermanfaat kalau kita menggunakannya secara bijak, aman, dan bertanggung jawab, karena di era digital, bukan cuma perangkatnya yang harus pintar, tapi kita sebagai pengguna juga harus cerdas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!